Nah liatin nih. Lain tuh nges kerjasama ya. Benar ya. MOU ya. Benar-benar. Cinta pertama saya pada Kokom Komaria. Istimewa. Untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Jabar istimewa, Jabar inklusif. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anton. Nanti kita kunjungin aja dengan yang itu dari negara. Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Kita lihat menu makananku pagi ini. Ya, nggak kita kerjasama nah. Tangke teh mana orang Garut kan? Tangke Bupati Garutnya bejaan, mayar setengah Garut, setengah provinsi. Kerjasama. Nah liatin nih. Lain tuh nges kerjasama ya. Benar ya. MOU ya. Benar-benar. Pak, mengucapkan terima kasih. Kami sebagai Ojo mewakili Ojol yang ada di Kota Bandung, khususnya Ada ojol, terus aya naon deui ngaranna teh? ya Ojol. Sadayana we. Kan rombonganna teh ya Grab. Indri mak. Tetangga saya. Aya, Bang. Hatur nuhun Bapak Tosnya warga Jawa Barat, Ojol khususnya. Ya, ari ka gubernur mah teu kudu nganuhunkeun nya ada gubernur mah kewajibannya ka rakyat mah. Amin. Benten sareng Bapak mah betul-betul. Eta mah pencitraan. Betul-betul nah. Biasa eta mah gubernur aya kahayang eta mah. Kewajibannya Pak, kahayang ieu Pak. Pencitraan. Pencitraan Pak lah. Urang teh boga kahayang-hayang rakyat Jawa Barat teh terlindungi. Amin. Sehat si Bapana amin. Eta bener teh. Terima kasih. Ini saya bareng kepala BPJS nih. Kita mulai BPJS Ketenagakerjaan, kan ada BPJS Kesehatan yang sering dimarahin BPJS Kesehatan sekarang. Nah, kita akan memulai memberikan perlindungan kepada para pekerja informal. Para pekerja informal itu yang bekerja tidak memiliki standarisasi pengupahan bulanan, ya kan? Kemudian ada surat keputusannya, pengangkatannya. Dan seperti itu, Kang ojek, sopir angkot, kemudian petani, buruh tani, nelayan. Ya kalau bisa dilindungi kan. Nah, gini Pak, kalau pekerja informal, pertama berapa premi yang harus dibayar dalam setiap tahun? Berapa premi? Per bulannya 16.800, jadi kalau setahun 201.600. 201.600. Preminya per tahun 201.600. Nah, kemudian apa yang diberikan dari asuransi itu? Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jamin kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja mendapat apa? Kalau kecelakaan kerja yang pertama dia akan mendapatkan pengobatan ya. Pengobatan. Di rumah sakit. Hampir seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Beda dengan BPJS Kesehatan lagi klaimnya. Beda Bapak. Jadi, nah yang diklaim di rumah sakit yang bisa dibayarkan layanan kesehatannya ketika mereka mengalami kecelakaan kerja. Misalnya saya selalu ngomong, tukang kuli nyangkul, kepancong. Nah, dia free nanti. Free semuanya, Pak. Semuanya sampai free. dengan sembuh, sampai bisa kerja lagi namanya. Kita namakan programnya Return to Work. Tapi itu kecelakaan kerja. Bukan penyakit biasa. Bukan. Nah, kalau sampai kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia, nanti keluarga akan mendapatkan santunan 48 kali upah yang didaftarkan kita. Jadi gini, kalau kecelakaan kerja kemudian sampai meninggal dunia, dia dapat 48 kali upah. Plus ditambah biaya pemakaman dan santunan berkala. Kayak 48 kali, misalnya kuli nyangkul. Kuli nyangkul itu sehari dia 100.000. Berarti sebulan dia 3 juta. Berarti 3 juta kali 48 kali. Upah bulanan ngitungnya. Jadi nanti dihitung berdasarkan upah yang didaftarkan ke kami, yang dilaporkan kepada kami. Tapi kalau tidak meninggal Bapak, dia mengalami kecelakaan selama di rumah sakit, kalau pekerja informal itu kan nggak dapat ini ya, dia
katakanlah tukang ojek, nggak ngojek, nggak makan dia, nggak ada. Nah, BPJS Tenagakerjaan akan memberikan penggantian penghasilannya itu. Oh iya, iya. Ini kan ini problem yang selalu saya temui adalah banyak di rumah saya ngantri. Dia sakit, karena sakit berhenti nyangkul. Selama dia sakit, bagaimana kondisi keluarganya? Betul. Jadi ada santunan. Ada santunan penggantian penghasilannya tadi, Pak. Penggantian penghasilan. Oke, ini yang bisa didapatkan ya. Dan itu bukan hanya perawatan pengobatan saja, tapi penggantian penghasilan yang hilang karena dia nggak bisa kerja itu sementara. Itu akan diberikan penggantian oleh BPJS. Inilah gunanya pekerja informal perlu mendapatkan ini, Pak. Iya. Rampes. Ini pekerja informal. Nih, kayak sini. Ini pekerja informal nih. Pekerja Hei, cicing kurang rek nanya, ulang wae. Ya, pekerja informal. Ini yang dimaksud dengan pekerja informal. Namanya siapa? Sangaran. Nami Makmun. Makmun. Kurang mana? Makmun. Singajaya. Garut. Wah, ti Singajaya Garut. Nyaho aing ge Singajaya sia teh. Nah, jadi Makmun di dia dagang. Sapoe menang sebat. Ieu modal sorangan lain. Modal nu dunungan nambut tapi mah. Modal nu dunungan nambut. Sakieu teh sabaraha dunungan boga modal? Ieu teh modal teh 5 juta sadayana sareng ieu. Ieu teh sakieu teh 5 juta. Jadi lamun Makmun dibere modal 5 juta bisa kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten, wargi Jabar. Kembali lagi di Buka Suara. Buka Suara bareng Anto. Di episode kali ini atau di cerita tentang hari ini, saya ingin membuat pernyataan kalau bisa tolong untuk para relawannya Deddy Mulyadi, gubernur kita Bapak Aing, Pak Deddy Mulyadi, dan Pak Irwan Setiawan untuk merevisi atau merubah kebijakan dari BPJS ke BPJS Kesehatan. Karena BPJS ini seyogyanya adalah untuk mempermudah layanan kesehatan bagi seluruh warga yang sudah memiliki BPJS Kesehatan. Pernyataan ini saya luncurkan atas pengalaman yang saya alami hari ini, tanggal 8 September 2025. Hari kemarin dan 2 hari lalu setelah saya pulang kerja, badan saya memang sudah mulai dari masa kerja gitu ya, dari lagi kerja, badan itu menggigil banget, linu, terus panas gitu ya. Saya melanjutkan kerja sampai selesai, dan keesokan harinya, malam-malam, saya mau cerita dulu, malam-malam sekitar jam 12 malam, saya menggigil nggak kuatnya, bukan perut lambung itu sakitnya, bukan main. Terus kebangun lagi jam 4, sakit banget. Dan kebangun lagi jam 5 dan sudah benar-benar nggak kuat gitu ya. Dan akhirnya apa? Ya, saya memutuskan untuk ke rumah sakit. Saya nggak usah sebutkan rumah sakitnya ya. Salah satu rumah sakit swasta, rumah sakit A ya. Dimana tanggal 9, saya lihat kalender dulu ya. Dimana tanggal 7 September itu hari Minggu. Dan fase ke-1 yaitu Kimia Farma. Kalau Kimia Farma boleh ya saya sebutkan. Karena jam operasionalnya itu hanya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hari Minggu tutup dong. Atau vaskes-vaskes satu lainnya pada tutup juga. Kalau misalkan vaskes-vaskesnya itu memang ada yang buka hari Minggu, mungkin ini bisa jadi pertimbangan dari pihak BPJS Kesehatan. Ataupun jadi ada kebijakan khusus untuk di hari Minggu, misalkan untuk pihak rumah sakit. Intinya begini, yang terhormat Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dan Pak Irwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat, untuk mendorong kepada BPJS Kesehatan melakukan perubahan atau revisi ketentuan dari BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang pro kepada kebutuhan dari kesehatan secara keseluruhan. Karena jika untuk adanya banyaknya peraturan-peraturan, persyaratan, fungsi dari BPJS itu tidak akan tepat sasaran, tidak akan tepat guna, dan banyak akan bermunculan dari adanya kelalaian BPJS Kesehatan. Mungkin kalau kita bisa data lagi, bisa ditarik banyak korban-korban yang tidak bisa diselamatkan karena rumitnya prosedural yang ada di BPJS Kesehatan.
memang tidak bisa disalahkan dari pihak rumah sakit, karena pihak rumah sakit itu tentunya balik lagi dari sisi BPJS-nya itu yang mempersulit. Karena kalau BPJS-nya tidak mempersulit kepada pihak rumah sakit, terlebih swasta ataupun rumah sakit lainnya, maka itu akan mempermudah rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh tanpa dibeda-bedakan. Kemarin pagi saya ke rumah sakit, lalu saya udah bilang rasa kesakitan dan sebagaimana. Ya memang saya katanya kan saya dari hari Rabu ya, dari Kamis belum 1 kali 24 jam dan disampaikan ini belum gawat darurat dan belum diambil suntik darah. Lalu tapi saya sakit, nggak kuat nahan badannya. Ditambah saya seorang disabilitas pengguna kursi roda yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Apa yang harus saya lakukan? Menahan sakit yang sangat luar biasa, nggak kuat. Lambungnya ini, perutnya tuh sakit banget, badan menggigil, kepala pusing, badan nggak kuat. Kalau ingat hari kemarin tuh nggak kuat banget. Memang saya disuntik, saya minta disuntik, suntik panas sama suntik lambung, tapi tidak diambil darah. Apakah saya ada infeksi atau seperti hal yang lainnya? Tapi apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit tersebut, kita ajukan dulu ya untuk skenario BPJS-nya. Tapi karena dokternya menyampaikan demikian, ini bukan unit gawat darurat, maka prosesnya adalah proses normal, proses secara mandiri. Bayangkan untuk saya pribadi, saya masih tergolong cukup untuk bisa membayar biaya instalasi gawat darurat atau UGD atau IGD hampir sekitar 300.000 di rumah sakit A. Tapi bagaimana dengan yang lain, masyarakat lain, teman-teman online lainnya, teman-teman disabilitas lainnya yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, bisa berobat. Dan saya juga seorang disabilitas yang dimana ketika saya sering sakit dan harus membayar biaya rumah sakit juga, ada kos 2 kali lebih besar, dan itu akan berdampak terhadap kestabilan perekonomian bagi diri saya dan keluarga, karena saya seorang disabilitas. Izin yang terhormat Pak Deddy Mulyadi dan Pak Irwan Setiawan, kami sudah menyurati Bapak dan Ibu, kami sudah menyurati Pak Deddy Mulyadi dan Pak Irwan Setiawan. Semoga video ini bisa banyak yang menonton dan tolong disampaikan bahwa ini adalah urgent, penting untuk dikomunikasikan dengan kelompok disabilitas untuk organisasi disabilitas. Saya siap, saya sebagai Direktur Bandung Independent Living Center siap menjadi komandan untuk membantu rekan-rekan teman-teman disabilitas dalam membantu dalam artian mendampingi ketika kami diinstruksikan oleh Pak Deddy Mulyadi, dan Pak Deddy Mulyadi yang memiliki politik will, yang memiliki kewenangan paling tertinggi di Jawa Barat untuk mentugaskan kepada seluruh rumah sakit ataupun SKPD lainnya untuk tidak pilih-pilih. Ada poin yang mau saya sampaikan, itu saat rumah sakit yang pertama ya. Dan setelah itu saya kembali lagi menggigil lagi, badan panas juga 38 dan menggigil nggak kuat. Akhirnya malam saya ke rumah sakit lagi, disuntik lagi, bayar lagi, tapi rumah sakitnya B. Dan saya sedikit bercerita, dulu aturan BPJS tidak sekaku ini, tidak serumit ini. Semua pengalaman yang saya alami ketika IGD dan bisa tercover oleh BPJS. Apa yang salah kalau dulu kemarin bisa dan kenapa sekarang tidak bisa? Ini yang jadi pertanyaan. Salam hormat untuk Pak Deddy Mulyadi dan untuk para netizen dan semuanya. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan dan bisa jadi dialog paling utama, dan tentunya yang sedang dihadapi, yang ramai diperbincangkan terkait BPJS Ketenagakerjaan. Kami iri Pak, kami dari kelompok disabilitas iri, Bapak memperhatikan ojol, petani, pekerja informal dan lainnya sudah ditemui. Kami secara kelompok disabilitas secara resmi bersilaturahmi, belum diundang secara langsung Pak, hanya baru secara personal saja. Kami lihat di beberapa channel namanya YouTube-nya Pak Deddy. Ini boleh kan saya beropini, ini namanya opini ya Pak, opini disabilitas. Saya pernah mengungkapkan kalau ada yang memang saya kritisi ataupun saya dukung, saya bersifat netral, dalam artian saya akan berbicara bagus kalau memang kinerja bagus. Kalau ada yang harus dikritiki, ya mohon maaf, kami harus mengkritiki ini untuk kestabilan. Dan Bapak sebagai gubernur adalah kewajiban untuk memberikan rakyatnya, khususnya Jawa Barat,
kewajiban Bapak saat pernyataan Bapak ada di YouTube-nya Bapak. Sebelum ini kan saya sudah tayangkan. Coba dengan ini kami mohon untuk pekerja informal dari kelompok disabilitas perlu adanya pendampingan yang sama, Pak. Sedikit cerita, saat itu tahun lalu kami dari Bilik pernah kedatangan dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk ikut keanggotaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu biaya preminya saya lupa 16.000 atau 20.000 sekian. Itu dirasa kita bisa melakukan pendataannya, tapi kami sebagai dari organisasi disabilitas yang memahami bahwa perekonomian dari kelompok disabilitas itu sangatlah rendah, Pak, sangatlah minim. Akan merasa terbebani jika harus menambah biaya lagi untuk BPJS Ketenagakerjaan. Harapannya bisa berkomunikasi dengan Bapak untuk berdiskusi tentang salah satu ini yang sudah ditandatangani pekerjaan informal, dan bukan hanya ojek online ataupun mungkin ojek online ada yang tuli, tapi itu tidak mewakili untuk yang lainnya kalau tidak diorganisir dan tidak didata, karena data disabilitas itu belum valid, Pak. Mari dorong untuk pendataan disabilitas untuk wilayah Jawa Barat. Kondisi saya masih belum terlalu sehat, masih sakit. Sampai sini dulu opini yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang terhormat Pak Deddy Mulyadi dan Pak Irwan Setiawan, semoga bisa mendengar pernyataan ini dan tolong di-share-kan sebanyak-banyaknya. Terima kasih.